Balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Ini makin nggak boring karena pastinya pemirsa juga udah penasaran banget nih produk mereka itu dipilihnya gimana sih dan bagaimana proses produksinya. Dan juga karena keduanya ini sebenarnya nggak ada nih background yang namanya jualan baju ataupun anak desainer pakaian gitu ya, bukan fashion ya, latar belakangnya bukan fashion, tapi tertarik untuk membuka usaha di bidang fashion. Ini kalau yang desain siapa? Ini Mbak Anggi nih. Enggak. Desain apa nih? Kalau kain kan memang udah dari modelnya misalnya. Modelnya pakai. Kalau model sih emang kemeja simple ya. Kalau model sih kita emang model semuanya lengan panjang. Cuman kalau untuk motif, kalau untuk kemeja semua udah dari sananya sih. Jadi nggak ada yang kita bikin atau desain sendiri. Jadi tinggal pilih aja motif bahannya kayak gimana. Kita tentuin modelnya untuk lengan panjang semua udah kita produksi. Kenapa milihnya lengan panjang gitu? Mungkin untuk batch kedua nanti kita akan buat lengan pendek. Oh gitu ya. Sebenarnya simpel sih. Kalau lengan panjang bisa bikin pendek. Baik, kalau pendek nggak bisa panjang-panjang. Iya benar juga ya. Emang ini agak susah kalau wawancaranya sama konsultan. Mohon maaf gitu ya. Bener-bener konsultasi namanya gitu ya. Tapi nah untuk kemeja ini batch pertama ini totalnya ada berapa motif nih? Total kita ada sekitar 13 motif. 13 motif gitu ya, dan semuanya itu lengan panjang dengan model yang sama, hanya motif aja yang beda. Iya. Betul. Oke. Nah ini ukurannya sendiri kalau yang ada di Boys R Us, bener ya? Betul, alhamdulillah. Ya. Tadi aku baca kayak Boys Arus soalnya, bukan ya? Ini apa sih brandnya sebenarnya? Boys R Us. Boys R Us. Oke. Kenapa pilih juga Boys R Us? Ini kalau aku baca Boys Arus diomelin. Oh iya dong. Iya kan? Pasti ada maknanya berarti kan? Apa maknanya? Kenapa memilih brand ini coba? Yang milih memang Husen. Jadi harus Husen yang jawab kan? Ya. Kepikiran Boys R Us karena emang artinya kan untuk semua laki-laki ya. Boys R Us. Jadi kita pilih brand ini udah nggak mau yang ribet-ribet gitu. Maksudnya yang gampang diingat orang aja. Terus ya udah aku tentuin sama Kak Anggi untuk ya udah Boys R Us aja deh, ya kan kayaknya lebih simple gitu kan. Nah kalau Kak Husen sendiri kan jelas begitu ya, kenapa kemudian punya ide, karena tadinya adalah pengennya sih upgrade, tapi ternyata pada hold dan lain sebagainya. Memang sudah ada usaha dengan istri, tapi nggak mau dong pastinya kalau kayak gitu terus bisa-bisa nih saving habis juga ya kan. Kalau cuma satu, biasanya pakai dua kaki untuk berdiri, ini cuma satu pasti habis yang dana. Nah kalau Mbak Anggi sendiri, ada apa ini? Apa nyambung ya berdua bisa bergabung bersama? Sebenarnya gini. Saya kan pekerjaan saya itu ada kaitan dengan pemerintahan ya. Betul. Ya pada saat corona mulai, pandemi mulai itu kegiatan-kegiatan di pemerintahan lebih fokus ke COVID juga. Betul. Jadi ya konsultannya juga di hold, dipending dulu gitu kan, karena dananya tidak ada, ya dialihkan ke COVID. Jadi saya juga mikir nih, saya 2 bulan nih ngapain ya, gitu. Ya jadi akhirnya bertemu dalam mimpi nih berdua. ngapain saling tanya gitu dalam mimpi. Jadi awalnya pas kita sebelum pas puasa ya. Iya, pas puasa. Buka puasa sama-sama ngobrol. Kayaknya pengen buka usaha deh kemeja ya kan. Karena saya memang ada ngelihat beberapa kawan gitu punya usaha ya kecil-kecil, tapi alhamdulillah mereka mulai kan. Ya terus tertariknya dengan kemeja, ya itu tadi alasan saya karena laki-laki simple ya. Betul. Ya, ketika ngobrol sama Husen, ya Husen juga bilang mau kemeja. Tadi kita nggak akan gabung, mau masing-masing. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, karena saya juga kan belum punya teman yang kayak Husen lah, yang memang ada di kain gitu kan. Betul. Belum banyak wawasan juga pastinya kan di fashion, karena kan waktu itu kan sibuk sama si pipa-pipa itu kan. Benar. Sibuk sama bagaimana sampah, sama air, bagaimana kan? ingin menjaga lingkungan ini, begitu kan, menciptakan lingkungan untuk kita loh pemirsa loh, masya Allah. Ini saking groginya ya, masya Allah. Ini kegiatan terpuji, masya Allah. Insya Allah bermanfaat. Amin. Oke, nah jadinya ya udah. Gabung. Nah, Husen pas ya kita kan memang ya itulah tabungan nggak, meskipun ya mungkin nolnya ada 9 tapi kan nggak banyak lah ya. Nolnya ada 9. Lebih banyak dana Anda ya dari pemerintah ya. Ya udah ngobrol-ngobrol, kayaknya kalau modalnya disatuin kayak lebih enak ya. Betul. Gitu kan. Pakaian juga lebih banyak yang bisa diproduksi gitu. Ya udah gabung lah kita berdua.
nyari-nyari konveksi yang bagus. Oke, Kita juga pasti. pakai proses seleksi soalnya untuk konveksi. Berapa lama dari punya ide tadi ya buka puasa bareng gitu kan sampai buka puasa lagi? Ya, sampai puasa Idul Adha Sampai ya, Idul betul. Adha. Bener ya? Iya, benar. Ya kemudian itu berapa lama prosesnya sampai kemudian oke, jadi nih kita mulai udah dapat nih bahannya udah dapat, suppliernya, konveksinya juga udah dapat. Berapa lama waktunya? Dari Yang bulan lama, puasa itu berarti ya. betul. Yang lama itu sebetulnya nyari penjahitnya. Iya sih emang. Iya. Karena kita Agak susah ya, betul, sulit. karena kita begitu kasih bahan, kita coba sampel dulu Benar, satu, oh benar. nggak cocok, Yes. ganti lagi yang lain ya. Inilah yang ya alhamdulillah ada penjahit yang bagus, tapi dia juga waktu itu kan kepending juga sama Betul. corona, jadi karyawannya belum masuk, kita tunggu Iya. beliau, Oh, karena menunggu, ya betul, ya dari ya hampir 2 bulan lebih ya. Iya, hampir 2 bulan. lebih ya. Nah, tapi kan pastinya ini 2 bulan ini proses di mana dari punya ide sampai ini kemudian ya bisa buat label, ada hang tag juga, kemudian sampai memastikan ini adalah jahitan dengan pola yang diinginkan Oh, ya. pastinya. Yes. Karena yang namanya fashion pemirsa kita tahu ini pola ini sangat penting sekali. Betul. Dan setiap brand ini pasti punya ciri khasnya masing-masing kan, dan Iya. ini yang harus banget dijaga, makanya prosesnya kalau untuk produk fashion sendiri ini agak lama. Tapi kalau modalnya berapa? Ini pemirsa juga pasti penasaran dong. Yang harus dikeluarkan ketika kita ingin membuat sebuah usaha, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan dulu selain modal itu juga? Yang harus diperhatiin sih yang jelas kualitas bahan dan kualitas jahit. Oke, bahan dan jahit Iya. ya. Ya, Karena- setelah itu market ya. Benar, setelah itu market. Iya benar. Kalau udah ada barangnya nggak ada Betul. pembelinya bingung Iya. juga ya kan. Tapi mahal nggak sih buat seperti ini gitu? Mahal prosesnya sih. Oke, mahal Prosesnya prosesnya. Ya karena lama ya Iya, waktunya mikirinnya, bener banget. Iya. Nah, kalau bagi sendiri ini ketika akhirnya mulai di bidang fashion, kalau dulu-dulu ya berarti kan sebenarnya nggak punya, pernah nggak sih kepikiran mau buka usaha juga Iya. sebenarnya gitu? Tapi Pernah. bidangnya mungkin yang lain atau Betul. gimana? Pernah mau buka usaha warung kopi. Oke. Ya karena lagi booming kan, Benar. ya. Tapi pas dihitung-hitung kok besaran warung kopi ya, gitu kan ya. Iya benar. Iya. Dari gaji yang masuk Betul, ya. iya. Ini gimana bisa kemudian nanti Iya, operasionalnya betul. berjalan ya? Oke, lalu? Ya terus ya inilah paling ya memang fashion adalah dari setahun lalu masih pernah kepikiran sih Oke. mau bikin yang seperti ini gitu Oke. kan, celana lah, kemeja ya. Pada akhirnya tahap selanjutnya juga kita akan produksi yang lain ya, celana pastinya. gitu, kaos ya. Oke, karena Iya. kalau untuk pertama sih memang harus kayak fokus dulu nih, biar orang Iya. tuh kenal dulu ya nggak sih. Nah Betul. ini kan tantangan juga nih. Betul. Coba dari secara marketing Iya ya, dong. tantangan bagaimana kemudian bisa memasarkan produknya dari nol banget loh. Bener, dari nol awal banget. banget orang nggak tahu ini boys, nanti dibaca kayak aku lagi boys harus apa nih gitu kan. Gimana nih cara memperkenalkan si boys RS ini? Kita sih udah prepare juga sebelumnya untuk marketing untuk marketing Boys R Us. Jadi kita udah jauh-jauh hari kita udah buat Instagram. Oke. Kita juga buat websitenya. Baik. Terus kita coba untuk masukin juga ke beberapa marketplace Betul. gitu kan. Terus untuk saat ini sih kita masih tahap endorse. Jadi kita memang seleksi juga untuk endorse, nggak mau Baik. yang salah pilih lah untuk Betul, endorse produk betul. kita Ya. gitu. So Jangan far sampai sih. kemudian cuma membuang dana-dana marketing Betul. itu Iya, ya benar. gitu. Tapi itu memang perlu ya. Tapi Perlu. kalau Perlu. dari strategi marketing sendiri gimana? Dari strategi marketing sendiri emang perlu banget sih untuk endorse Untuk seperti brand itu. baru, ya? Betul, brand baru biar orang-orang tahu dulu deh. Oh, Ini ya. Boys R Us kayak gimana, kualitasnya seperti apa. Oke. Karena kalau orang udah coba, udah tahu, orang pasti bakalan balik lagi sih. Oke, ini bahasanya aja udah iklan banget ya. Kalau udah coba udah tahu pasti bakal Iya. balik lagi. Nah, kalau kayak gitu kita pengen coba, kita pengen tahu ya pemirsa ya. Sebenarnya kualitas beda seperti apa yang ditawarkan oleh koleksi fashion dari Boys R Us. Sesaat lagi tetap bersama kami.